Rasul masa itu nyata kanggo ngangkaden orang-orang NU sangkan geurahna geurah NU anu laras kumargi NU teh biasana tos zaman milenial malutur. Nah, ayeuna pagitan dengan ayana Rasul masail dengan ayana kaderisasi yang mudah-mudahan urang kamu sadayana henteu hariwang ngadelegasikeun atau namping ngaestafetkeun kapemimpinan KNU-an kanggo kapayunan kumargi memang urang tos ngagugurkeun kewajiban nyaeta paminten tos aya kaderisasi. Bapak-bapak, punten sadaya itu salarosna program LPM NU kumargi LPM nata can resmi tetap dipayunkeun NWC-na cacakan tajan resmi terus biasa ngalaksanakeun LPM seperti skill mudah-mudahan kamu kapayuna langkung tikir nan paminten amanah tiali selaku ketua tanfir ka LPM wayahna tradisi intelektual para ulama ieu tong dihilangkeun bahkan kedah dioptimalkeun. Kalesan saudara para moderator pamirsana jeung Agus nyaeta selaku ketua LPM pengurusna mantos kabentuk paminten secara definitifna tacang aya SKA tetapi sanes legal insyaallah legal sareng sah gitu kantun paminten panglaksana eta paminten buat biasa ngagungkeun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya ya tawasul ridho kama turmati mahabbat wa ma'rifat subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa barakatuh. Al-mukarramun para dengan para kiai usahudrin hormat para jamaah nahdiyah di lingkungan PJ Cileunyi anu dibanggakeun disebut alhamdulillah dengan adalah siang ieu berbagas tiasa kempal dinaringan haflan barakah dalam rangka tawasul beribadah sebagai yang akan perkawis hukum emansipasi wanita atau dalam sejarah kemanusiaan itu ada kebudayaan baru sebenarnya dari dunia barat dianggapnya bahwa wanita-wanita di dunia muslim itu dipandang dilecehkan atau direndahkan. Bahkan penelitian terakhir para orientalis ya, dan para pengikutnya di Indonesia itu menganggap kitab Buku Jen itu dipandang kitab yang sangat merendahkan martabat wanita. Wah, itu temuan-temuan ini menggugat para santri untuk membela bahwa kitab-kitab yang diceritakan para alim ulama itu berdasarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Ini yang paling dasar. Serangan Barat hari ini adalah tentang konsep-konsep ataupun pandangan-pandangan emansipasi wanita, bahwa wanita memiliki sejajaran dalam semua hal. Nah, ini berakibat dari sejarah kehidupan orang-orang Eropa yang sebenarnya mereka itu berbeda dengan dunia Islam. Tetapi dunia Arab juga sama. Sebenarnya dulu pada zaman jahiliyah wanita itu sangat direndahkan. Nah, kalau di Eropa itu tradisi Yunani, tradisi Romawi, tradisi Persia, tradisi India itu dalam sejarahnya memang wanita itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah. Di Persia misalnya, bahwa wanita itu sama seperti barang. Bahkan sumber malapetaka dunia dalam pandangan Zoroaster, agama Majusi di Persia itu, bahwa wanita itu menjadi sumber fitnah.
termasuk juga di Romawi sama punya pandangan bahwa wanita itu adalah sama seperti barang, dan wanita itu juga sumber fitnah. Jadi pandangan-pandangan mirip. Bahkan yang terakhir pandangan Kristiani itu oleh Santo Agustinus pada tahun 350 sesudah Masehi. Itu Santo Agustinus seorang raja sekaligus juga kaisar dan sekaligus seorang pendeta. Tapi yang lebih besar adalah Santo Agustinus sebagai pendeta. Nah, dia mengatakan bahwa akibat wanita itu laki-laki itu jatuh. Itu akibat Siti Hawa menggoda Adam, ya, karena Siti Hawa digoda oleh iblis sehingga Nabi Adam itu keluar dari surga. Itu adalah awal mula penciptaan wanita, itu adalah malapetaka dalam pandangan Kristen. Dan ini terus sampai tahun 1750 ketika bangkitnya Eropa tentang liberalisme atau yang disebut kesadaran diri masyarakat Eropa, menggugat ajaran-ajaran Kristen, menggugat semua ajaran-ajaran yang berkembang di Roma, di Eropa, sehingga anti agama mereka. Nah, disinilah muncul gerakan emansipasi yang antipati terhadap agama, karena dokter-dokter gereja miring, gitu kan. Nah, sebaliknya di dunia Arab, di masyarakat Jazirah Arabia, justru dengan adanya Islam ini mengangkat harkat martabat wanita. Nah, kalau di Kristiani di Eropa itu martabat wanita itu menjadi di bawah, hina. Ya. Ajaran Santo Agustinus itu akibat Adam jatuhnya oleh Hawa itu adalah wanita, dan itu terus sampai berkembang pikiran-pikiran di Eropa, wanita menjadi malapetaka dan sebagainya. Nah, memang ada di Al-Quran itu inna kaidahunna azim, tetapi kan dolir itu dibuka untuk semua universal wanita, ya. Wanita-wanita penggoda juga ada di dalam. Jadi kisah Nabi Yusuf juga kan. Nah, ini kita harus melihat mendudukan masalah dan perkara itu pada porsi dan kedudukannya, tidak disebabkan dahulukan, tidak dipukul rata. Bahwa wanita yang model mana yang akan membawa malapetaka dan wanita mana yang membawa kemaslahatan. Nah, perlu dikaji. Nah, di Eropa, nah datangnya Islam ketika Rasulullah SAW mengangkat harkat martabat budak atau maka kenapa asal-biqulan awal itu mayoritas dari kaum miskin, kaum marpa, termasuk juga wanita-wanita harkatnya diangkat. Inilah bedanya Islam memposisikan harkat martabat wanita dengan posisi laki-laki, dengan ada kesetaraan dalam hak amalia dan sebagainya. Ummu Salamah ketika mendengar ayat Al-Quran tentang jihad dan sebagainya, tentang kenapa laki-laki lebih banyak disebut dalam Al-Quran, sehingga turunlah surah Al-Quran itu yang bahwa wanita dan laki-laki itu adalah sama di mata Allah pada posisi dalam amalia. Surga dan itu adalah sama kualitasnya ketika wanita juga mencapai kualitas ketakwaan yang sesungguhnya. Nah, itulah Islam mengatakan. Kenapa al-mar'ah itu menjadi mar'ah itu dalam konteks lisanul Arab itu ada mengandung juga mir'at, cermin. Jadi wanita itu cermin bagi laki-lakinya. Kalau tidak, laki-laki tidak punya cermin, dia ngeplos gitu. Ya, laki-laki tidak punya cermin, tidak punya istri, itu juga ngeplos gitu. Tidak ada. Itulah mar'ah dan mir'ah itu ada konteks pengiriman, ada muru'ah juga. Itu kata-katanya mirip. Itulah hebatnya bahasa Arab itu ada kosakata yang bisa berbalik-balik tapi saling berhubungan. Ya, seperti imam, umum dan amamah. Umat itu akar-katanya dari kata dalam pandangan ahli bahasa itu umat itu ada mengandung kata umum, keibuan, harus ada suatu ada yang merangkul umat itu. Kemudian ada imam, ada yang ada ketokohannya imamnya, umat itu. Kemudian ada amamah, ada gerak ke depan. Maka jadi bahasa Arab itu ada derivasi, ada pengembangan kata yang diulang balik itu agak sering berkaitan. Maka kata mar'ah
itu mir'ah dan muru'ah itu adalah menunjukkan di dalam kosakata bahasa Arab itu adalah menunjukkan kesejajaran, kesetaraan dalam arti ada hak yang saling melengkapi. Nah di dalam tradisi Eropa ketika bangkit Eropa itu mengecam tentang doktrin sebenarnya kasusnya Eropa. Maka emansipasi itu dipandang sebagai konsep yang harus disosialisasikan oleh bangsa sebagai ideologi. Nah termasuk juga masuk kepada Islam. Agama Islam, wah diadili. Kenapa wanita itu mendapat bagian warisnya satu, laki-laki dua? Ini juga diadili. Ini tidak adil dalam pandangan orang-orang Eropa yang punya ideologi gender itu, ideologi emansipasi. Dan ini tidak keadilan. Wah, konsepnya menggugat Islam. Emansipasi ini bukan hanya menggugat agama Kristen, tapi menggugat agama Islam. Dalam hal tertentu, ini berbahaya kalau kita tidak tanggapi. Nah, kedudukan wanita di dalam Islam itu posisi ada disebut sifat alamiahnya memang berbeda laki-laki dan perempuan itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallah wa bima anfaqu. Jadi ada kelebihan laki-laki itu adalah berbadan kuat tegap. Itu fisik laki-laki adalah melindungi. Karena wanita itu fisiknya secara fisik memang di strukturnya di dalam tubuhnya itu ada kelemahan-kelemahan, tetapi dia ada kekuatan-kekuatan. Jadi kalau kelebihan laki-laki itu di akalnya, kalau perempuan itu kelebihannya di rasanya, maka saling melengkapi mir'ah itu sebagai cermin itu. Maka kekurangan laki-laki akan ditutup oleh perempuan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Itu ada kesejajaran di dalam peran dan fungsi positif. Nah, ketika persoalan tugas laki-laki adalah memang persoalan nafkah ya, berkaitan tentang nafkah ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, jelas laki-laki diciptakan oleh Allah dengan fisik dan tubuh yang melindungi perempuan, tetapi perempuan itu juga punya kekuatan-kekuatan yang tidak mungkin bisa dipikul oleh laki-laki. Perempuan itu punya kekuatan bisa hamil, kemudian bisa mengasuh bayi. Kalau laki-laki suruh ngasuh bayi, meskipun bisa air susu itu tidak kuat laki-laki. Beda dengan nalurinya. Naluri laki-laki adalah melindungi, bukan kiasnya dengan ayam induk ayam anu bisa ngeram itu adalah perempuan. Laki-laki nggak bisa ngeram, maka dia harus bergerak terus. Nah inilah fungsi. Tetapi itu ada kesejajaran dari Islam. Plus minusnya tetapi saling melengkapi. Nah persoalan tentang ini berkaitan perdebatannya adalah kelebihan laki-laki itu bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah ketika bima anfaqu min amwalihimnya kurang, maka posisi wanita juga membantu laki-laki. Nah ini adalah tarik menarik. Sebenarnya tugas utamanya laki-laki. Ketika laki-lakinya lemah, maka wanita akan membackup tentang fungsi nafkah. Ini bagaimana? Nah, disitulah maka ada hukum yang harus diperdebatkan, dicari solusinya. Ketika laki-lakinya sakit, punya anak banyak, ya perempuan, ya mestinya terus laki-laki, tetapi darurat laki-laki itu karena sakit atau tidak kuat untuk bekerja, untuk menafkahi keluarganya, maka wanita ini menyelamatkan keluarganya adalah dia bekerja. Tetapi persoalan tadi, ada laki-laki yang masih sanggup untuk menafkahi, tapi wanita ini ingin juga berkarir. Nah, di sini perlu hukum yang adil. Apakah
wanita yang tadi bisa menyangga menyangga kepentingan ekonomi keluarga itu dibolehkan daripada kesengsaraan keluarga yang merana, daripada meminta-minta tadi. Nah, ini adalah persoalan hukum, ini ranahnya wilayah hukum. Daripada terjadi perceraian sama sekali, acak-acakan keluarga ini, karena laki-laki frustasi misalnya tidak bisa memberi nafkah, akhirnya dia hidup malah menjadi makin menderita. Nah, di sini ada hukum keluarga, wilayah hukum keluarga, menjaga keluarga itu hukumnya kayak apa, wajibnya kayak apa, itu pertimbangan-pertimbangan. Nah, di dalam pandangan Barat, sejarah Barat itu bahwa wanita itu karirnya ya di Indonesia itu ya ada sebenarnya masih ada etika ya, norma-norma ataupun aturan-aturan yang masih bisa membatasi wanita itu tidak terlalu liberal, berbeda dengan di Barat. Makanya ada hukum fikih di Indonesia. Fikih Indonesia itu dalam konteks hukum adat kebangsaan Indonesia ini adalah norma-norma yang masih ketimuran. Kalau di Barat, ya perempuan itu memang harus menjadi sejajar dengan laki-laki. Tapi di Indonesia masih ada etika-etika yang mengaturnya, ada hukum-hukum ke Indonesia. Maka fikih Indonesia itu berbeda dengan hukum fikih di wilayah-wilayah Eropa ataupun dengan dunia Arab. Contoh tentang wanita di Indonesia ini kan, masyarakat Indonesia itu masyarakat petani. Ketika wanita membantu suaminya bertani, ya sejak dulu zaman nenek moyang kita, ya, menanam padi itu jarang oleh laki-laki. Laki-laki itu ngawal buku, kemudian maco segala macam. Kaget tanam, cocok tanam pasti awal. Tak awal bagian itu melak pare. Jarang laki-laki itu ngapun kecuali darurat, tanya bisa nandur. Jadi antara keseimbangan sebenarnya partisipasi wanita itu mengisi ruang-ruang yang bagi wanita laki-laki tidak dilakukan. Jadi ada keseimbangan di Indonesia sejak dulu sudah bagus hukum fikihnya. Nah, kesininya juga dalam industri begitu berkembang, ya wanita ini menjadi karir di industri. Nah, ketika industri ini tuntutannya terlalu liberal, karena tuntutan industri itu sangat bebas, kerja malam, shift malam. Nah, di sini ada muncul hukum. Apakah laki-laki yang tinggalkan istri tengah malam itu menderita ataupun ridho atau tidak? Nah, di situ mana hukumnya? Kalau tidak ridho suaminya, ya berarti selama dia bekerja tengah malam itu di pabrik itu dia menjadi dosa ataupun sehingga bukan hanya makruh, mungkin berharap kalau suaminya tidak ridho. Nah, persoalan antara rodinnya ini juga dibahas, ridho itu cara beda. Jadi aspek hukum sampai detail sekali. Apakah langsung diponis saja bahwa itu haram? Nah, itu perlu dikaji ulang tentang hukum keluarga. Ini masalah-masalah hukum akan muncul terus seiring dengan persoalan-persoalan yang muncul. Tidak bisa simpulan akan dihukumi dengan haram, simpulan dihukumi makruh, simpulan hukumin mubah, tergantung konteks kondisi keluarga masing-masing. Nah, persoalannya hukum di situ harus bijak di dalam menerapkan tentang, maka dalam aturan hukum itu harus ada norma-norma. Kalau suaminya tidak ridho untuk kerja malam wanita, ya itu mungkin haram. Terus kalau dia ridho suaminya, ya mungkin mubah ataupun apa itu. Nah, itu ada hukum-hukumnya. Nah, saya menjelaskan konteks sosiologisnya aja tentang sosial masyarakat kita. Nah, persoalan hukum yang muncul itu tergantung nanti tantangan-tantangan yang ada di masyarakat. Nah, wabima anfaqu ini persoalan tadi kewajibannya laki-laki, tetapi ketika laki-laki itu merasa kurang terpenuhi untuk kepentingan pendidikan anaknya, misalkan untuk nafkah keluarganya, ya wanita sejak dulu juga tadi itu. Ketika zaman pertanian, wanita itu membantu, sifatnya membantu sebenarnya. Tujuan utamanya membantu suaminya. Tetapi sekarang sudah berbalik. Malah suami mengandalkan dari beban tadi pergeseran sosial.
bukan lagi tulang rusuk menjadi tulang punggung. Nah ini jadi persoalan. Tadi itu persoalan konteksnya. Kalau suaminya masih kuat bekerja, dia akan terus menerus akan kena tuntutan suaminya. Terkecuali lagi kalau wanitanya mereka doang cara mengenang atas mampu, tetapi ayo karir yang melampaui laki-laki. Nah inilah maka perbedaan hukum-hukum itu akan muncul seiring dengan persoalan-persoalan personal di keluarga masing-masing. Menurut saya itu yang perlu dikaji tentang hukum. Tidak sembarangan langsung di roll serayana. Jadi kudu ada kasus per kasus. Nah disitulah majelis ulama perlu ataupun para pembahas itu bahwa masalah itu ada hukum yang detail di dalam aturan-aturan ketika menghadapi masalah-masalah. Nah, perbedaan laki-laki dan perempuan dalam pandangan Ibnu Arabi, kenapa laki-laki itu harus ngandung? Nah, ya serame biasa laki-laki kalau cara kita kan kamu kenal umpamanya obrolan nanggung kisah jam pasti obrolan tawe. Nah, dalam pandangan Ibnu Arabi ada dualitas yang berbeda dan inilah karakteristik bedanya wanita dan laki-laki. Pemeketmah itu sebagai simbol Adam itu, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, maka karakteristik laki-laki itu ingin mengambil rusuk-rusuk yang sebelah. Ngerangkul, jadi hanya ngerangkul sedaya awe bagian rusuk lah gitu. Nah, ahli karakteristik Hawa, ya, karakteristik Hawa bagian dari rusuk tidak mau ada persaingan di dalam dirinya, tidak ada rusuk-rusuk yang lain, hanya seorang mereka. Lala kita keduanya hiji rusuk kamu panggilannya. Jadi disitulah kenapa wanita tidak mau dipoligami. Nah karakteristiknya dan tidak mau tergesernya kasih sayang Adam terhadap rusuk bagiannya. Egois oke kalau kata sebenarnya. Dari sisi makanya dalam pandangan filsafat Barat, maskulin itu adalah mas and kulin. Mas itu adalah max itu adalah keimanan, kulin itu adalah keyakinan dan kehausan. Kehausan itu wanita itu lebih dominan dari sisi seksualitas. Nah, ini dalam pandangan-pandangan yang saya hanya istilahnya menambahkan saja untuk wacana-wacana ini. Persoalan hukum bahasa masanya silakan kepada kiai. Jadi ini persoalan-persoalan yang harus diperdebatkan, yang harus dijelaskan. Barangkali itu saja kita untuk memberikan karena nanti kurang lebihnya nanti kita diskusikan. Ya Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Amma ba'du, muqaddimah keringan dan payung. Dalam kesempatan kita di siang hari ini sudah banyak yang mengangkat hal-hal yang kemudian bisa menjadi parameter ukuran apa yang kemudian menjadi acuan kita untuk mengambil titik temu terkait dengan pembahasan kita, yaitu terkait wanita karir. Dan untuk bahasa mengintan mar'atun amilah gitu ya, mar'atun amilah, perempuan yang bekerja, perempuan yang berkarir. Alhamdulillah, para sahabat Dr. Haji Ajin guru atas mengingatkan terkait sejarah bagaimana posisi Islam mengangkat kaum Hawa dari yang awalnya merupakan yang dianggap seperti barang, ya,
bahkan bisa diwariskan ketika bapaknya punya istri 3, kemudian bapaknya meninggal, anaknya ini bisa mewarisi, tinggal milih mana pengelolaan kan gitu, minum mana. Jadi begitu barbarnya pada waktu itu, tapi kemudian datang Islam yang kemudian menghapus praktik-praktik perempuan sebagai barang ya, tadi. Kemudian Pak Kiai Uus juga sudah mengungkap bagaimana sedikit banyak terkait dengan hukum, bahkan dikuatkan beberapa harsa Pak Kiai Haji Masudin terkait dengan apa yang kemudian dapat ditarik seperti apakah hukum akal yang ditarik atau hukum syara yang kemudian ditarik. Dan beliau kemudian juga lebih mengarahkan kita kepada hukum syara, karena yang kita bahas adalah berkaitan dengan bagaimana Islam bicara terkait dengan ini. Pribados panjatan bila sangat dia ke panjat tugas dengan pikir menetapkan perspektif sosial ekonomi. Jadi jelaskan bahwa ya memang fungsi ataupun mungkin tabiat perempuan itu adalah menyusui. Namun tabiat lelaki mah nyusui. Jadi ya nyusui tabiat lelaki. Misal artinya dia awewe berat awewe kan gampang. Mengenai irungna mau nyusui itu nyusui nanti. Tapi berat lelaki paling sebelumnya dikalian nyusui kan ya. Bisa datang ke nyusui kan ya. Itu ya. Ini tabiat gitu. Sebentar supaya tergelung deh. Kita berbicara yang pertama adalah tadi perspektif wanita karir itu sendiri, harus menjadi pengetahuan bersama bahwa memang dari dimensi sosial itu terdapat perbedaan fungsi laki-laki dan perempuan. Ya, mana fungsi laki-laki itu sebagai pencari nafkah dan perempuan adalah mengurusi yang sifat-sifatnya kewanitaan, dari mulai melahirkan, kemudian menyusui, mengurusi keluarga dan yang lain-lain. Ini adalah pandangan secara umum dari tim dewan sosial, gitu ya. Nah, maka dari sini kemudian karena kita ingin mengenal apa yang disebut dengan wanita karir, perlu kita lebih jauh memahami bahwa ada perbedaan sebetulnya antara wanita karir dengan wanita pekerja. Hampir mirip, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, kalau kita lihat tentunya bahwa kalau wanita karir ini ada ciri-cirinya. Pertama, ciri-ciri dari wanita karir itu adalah aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang dipilihnya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, kemudian juga sosial budaya, pendidikan dan juga yang lainnya. Yang ketiganya, ciri dari wanita adalah bidang pekerjaan yang ditekuni oleh mereka adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan pekerjaan dan jabatannya. Ini kata Hafidz Asy'ari. Dia menjelaskan ciri-ciri wanita karir seperti itu. Jadi maka dari sini perlu kita garis bawahi apa wanita karir itu. Nah, kalau melihat dari kamus bahasa Indonesia, KBB aja kita, karena memang kita orang Indonesia dan memang Islam wanita karir itu hanya dari kita, gitu ya. Kalau di Arabnya ya sama saja, kita bakatun amilah perempuan, sehingga dihukuminya adalah mahukmu al-amalul mar'ah. Apa hukum pekerjaan bagi seorang perempuan? Apa hukumnya perempuan itu bekerja? Atau mungkin dipakai di Banten, apa hukum perempuan kalau keluar dari rumah? Ya sifatnya masih secara umum. Nah, tetapi untuk malam ini coba kita urutkan terlebih dahulu apa itu wanita karir dan apa itu wanita pekerja. Nah, wanita karir itu adalah kata Kamus Bahasa Indonesia, yaitu wanita yang berkutat dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai usaha aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi serta kepuasan dalam hidup secara umum. Ini adalah wanita karir. Sedangkan wanita pekerja adalah mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan. Jadi sebatas itu.
Ada persamaan, ada perbedaan, sehingga dapat kesimpulan bahwa wanita karir dan wanita prakerja ini sesungguhnya memiliki perbedaan yang sangat tipis, ya, di mana kedua kata karir dan kerja sesungguhnya sama-sama berorientasi untuk menghasilkan uang. Namun dalam berkarir seseorang cenderung sudah lebih mapan status ekonominya dan lebih memprioritaskan status sosial atau jabatannya. Ya, sedangkan dalam bekerja motivasi utamanya adalah untuk mencukupan kebutuhan ekonomi keluarga. Jadi itu sedikit yang kemudian dapat kita bedakan apa itu wanita karir dan wanita bekerja. Sehingga nanti ketika kita akan apa yang akan kita bicarakan sebenarnya di sini, apakah kedua hal yang tadi atau memang kita spesifik kepada wanita karir. Tentu karena tema yang kita bahas adalah yang menjadi problem itu adalah wanita karir. Kalau yang bekerja, saya yakin tadi dijelaskan beberapa ada ilat-ilat yang kemudian bisa menjadi legitimasi seorang perempuan untuk membantu atau menjadi bukan tulang punggung ya, membantu kestabilan ekonomi keluarga. Ya, nah ini saya pikir itu menjadi ilat terkait dengan kebolehan. Tapi dengan wanita karir ini, kenapa ini menjadi hal yang mesti kita bicarakan pada kesempatan kali ini? Karena ada dua hal yang kemudian menjadi dasar keharusan kita mengambil atau mencari apa hukum yang dapat diberikan kepada perempuan yang memang dia karir, bukan usaha bekerja, tapi berkarir. Yang dua itu ada yang pertama bahwa kemampuan dalam berkarir seringkali muncul image negatif yang umumnya ditimpakan kepada mereka, yakni kondisi keluarga yang tidak harmonis. Kadang-kadang itu mistimanya. Artinya bahwa ya terkadang hubungan keluarga modern biasanya tertekan ya. Hubungan keluarga modern biasanya diakibatkan oleh keaktifan wanita di dunia publik, sehingga urusan rumah tangga sering terabaikan. Ini masalah pertama. Yang kedua, kemapanan wanita karir yang melahirkan kemandirian dari segi finansial secara tidak langsung menyebabkan sisi egoisme pada diri wanita semakin tinggi. Akibatnya banyak di antara mereka yang merasa tidak atau kurang tercukupi kebutuhan dan hak nafkahnya, sehingga kemudian menggugat suaminya untuk cerai. Kadang-kadang ini istilah yang menjadi alasan kenapa wanita ini harus menjadi landasan berpikir kita untuk mencari kepastian hukum. Para pemirsa yang harus dihormat, ada beberapa faktor yang kemudian menjadikan dorongan atau motivasi wanita itu untuk berkarir. Yang pertama biasanya tentu karena faktor pendidikan. Ya. Hari ini karena yang dibicarakan atau yang menurut saya adalah masa-masa asri ya, masa-masa modern ini ya. Dunia pendidikan hari ini sudah terbuka dengan bebas, tidak hanya ansih untuk kaum laki-laki, bahkan kaum perempuan didorong untuk belajar lebih tinggi. Tidak sedikit juga kaum perempuan yang hari ini menggelar detail-detail yang tertinggi. Nah ini adalah menjadi salah satu faktor kemudian perempuan itu ingin ancur ingin ancur dalam dunia karir. Jika sebelumnya karena memang sebelum adanya demografi, sebelum adanya itu betul-betul wanita itu adalah di rumah dengan cai, dapur, kasur, sumur, ya dapur, kasur, sumur, dan itu saja tugas mereka itu. Tapi ketika Dewi Sartika kemudian mengangkat pendidikan terkait dengan kaum wanita ini, maka hari ini ya secara masyarakat modern, terutama ketika kita urutkan ke negeri kita ini, banyak kaum perempuan yang kemudian sudah mereka dengan pendidikan sangat tinggi. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi juga ini menjadi dorongan terhadap perempuan yang kemudian di situ juga ingin berkarir. Berikutnya faktor sosial, kemudian juga tidak lebih juga ada faktor aktualisasi diri. Nah, harus perempuan juga ingin mengaktualisasikan diri. Apalagi kalau intinya dari teori ada Ibrahim Maslow ya, tidak salah itu ada ada piramida kebutuhan, basic need gitu ya. Piramida kebutuhan orang itu diantaranya ada piramida aktualisasi diri. Nah ini juga kalau memang yang beliau sampaikan adalah berbagai macam manusia dengan segala karakternya,
maka kaum perempuan juga termasuk pada wilayah itu. Nah, oleh karenanya maka Husain mencatat dalam kitabnya yaitu Iqtisadul Baitul Muslim fi Dawi Syariatul Islamiyah, beliau menyampaikan ya bahwa ada syarat-syarat sebetulnya kalau wanita itu ingin berkarir. Jadi tidak hanya boleh begitu, ada syarat-syaratnya. Yang pertama tentu tadi sampaikan di balik Makarasa sudah dibahas, yaitu mendapatkan persetujuan suami. Ini faktor yang pertama. Atau syarat yang pertama harus mendapatkan izin dari suami, karena ya sebagai seorang perempuan yang sudah menikah tentunya ini harus mendapatkan izin dari suami. Tapi tentu bagi yang belum menikah di sini perempuan yang mendapatkan izin yang namanya tentu dari orang tua. Nah, ketika sudah menikah, maka laki-lakinya ini harus memahami konteks perempuan itu dinikahinya. Gitu kan? Kalau dia paham bahwa saya menikahi orang yang bekerja di sini, ya dengan segala konsekuensinya. Tidak boleh kemudian dia berubah di tengah jalan terus tidak itu saya kelihatan. Nah, kenapa dikatakan kelihatan? Karena dia sudah tahu dengan konsekuensinya bahwa istri yang dinikahinya adalah yang memang sudah merintis sejak awal untuk berkarir. Kemudian juga yang kedua adalah syaratnya menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Kemudian juga pekerjaan yang tidak menimbulkan hawa ya, dan juga memilih pekerjaan yang sesuai dengan karakter perempuan. Nah, ini itu kira-kira yang menjadi dampaknya karena kita sudah dulu. Saya singkat saja bahwa ada dampak positif dan dampak negatif dari wanita berkarir. Dampak positifnya banyak ya. Saya catat di sini ada 5 dampak positif yang di situ juga bisa membantu ekonomi suami, kemudian juga anak-anak bisa menjadi lebih percaya diri dengan sosok ibu yang memang dia berkarir. Kemudian juga bagi perempuan sendiri dia bisa mencari hiburan dengan karir dan yang lain-lain, tidak hanya di rumah dan begitu banyak. Nah, demikian juga ada dampak negatif yang kemudian muncul di situ. Yang pertama adalah terhadap harga diri dan kedudukan wanita. Di antaranya kadang kalau perempuan yang sudah berkarir sejak sebelum nikah ini masalahnya itu lambat cari suami gitu. Ya, sudah 40 tahun belum suami. Kenapa? Karena dia mengukur terhadap dirinya gitu. Nah, yang namanya bilang karek dia akhirnya kemudian dia usia yang sudah sepuh menjadi bisa sunama bau upan gitu ya, bau upan. Jadi masa-masa yang sudah habis sehingga untuk mencari pasangan hidup menjadi susah. Kemudian juga yang kedua terhadap keturunan, yaitu kurangnya kasih sayang orang tua menyebabkan anak-anak banyak yang bertanggung karena ibunya dia bekerja di pagi sampai malam, anak-anaknya hanya bersama dengan babysitter, dengan pembantu, sehingga kasih anak ini menjadi kurang. Lambat laun ini anak-anak kebanyakan menjadi apalagi kemudian juga ketika anak mungkin di rumah hanya sendiri atau dengan kakaknya, maka dengan apalagi dengan masalah bisa dengan bebas melihat berbagai macam tayangan di televisi, tayangan di YouTube dan tayangan di tempat yang lain yang susah kontrolin menjadi lemah. Nah, ini juga terhadap keturunan menjadi bermasalah. Kemudian juga terhadap hak dan produktivitas kerja suami. Ini juga kadang-kadang ada positifnya, ada suami tentunya tadi oleh Pak Kiai Haji suaminya menjadi orang uring-uringan kan gitu ya, mas butuh istri dulu kan begitu. Akhirnya kan hal-hal yang kemudian muncul di situ boleh jadi juga tadi kata Pak Kiai Haji itu lagi yang kawin luhur kan gitu ya, ngomongnya udah rumah mandir kan gitu. Nah itu. Kemudian yang terakhir adalah terhadap keluarga. Ini juga memang wanita karir ini ada sisi negatif terhadap ekonomi keluarga karena banyak kos yang harus keluar. Ini pun menjadi dampak pengeluaran lebih banyak. Apalagi kalau karirnya itu mendorong perempuan untuk bersikap sosialita. Harga kantong nabungku 250 juta. Itu bingung masalah lagi. Kan begitu ya. Ingin tas yang harganya 250 juta. Hayang pulpena atau cemara bahasa menjepit rambut lu harganya 6 juta kan terus ya. Hayang jepit rambut karena tinggal harganya 6 juta. Nah, ini ada permasalahan yang kemudian di situ mesti kita tarik berbagai macam hal.
Nah, sedikit mungkin saya menyampaikan sebuah lampiran ini terkait dengan fatwa para ulama kontemporer yang terkait dengan beliau hari ini. Yang pertama, saya ambil dari Qasim Amir dalam bukunya Al-Mar'ah Al-Jadilah, ya, halaman 108-109. Beliau menyampaikan bahwa dia punya hak untuk bekerja dalam pekerjaan yang pantas untuknya, dan hak tersebut layak mendapatkan pengakuan dari pihak lain. Artinya bahwa dibolehkan wanita itu untuk berkarir, tetapi tentunya di akhir kata beliau dengan syarat, ya, dengan syarat. Kemudian juga kata Al-Qardawi, ya, dalam Fatwa Al-Masyarah cetakan ketiga juz 2 halaman 386, beliau menyatakan hampir yang sama, bahwa pada perkembangan selanjutnya sudah terbiasa perempuan itu keluar rumah, baik untuk ilmu maupun untuk bekerja, tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Nah, sehingga seolah-olah sudah menjadi semacam ijma bahwa wanita diperbolehkan keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian yang terakhir saya ambil dari Wahbah Juhaili, Artikel Islami wa Adibatu. Beliau menyatakan juga bahwa seorang istri yang bekerja pada siang atau malam di luar rumah, baik sebagai dokter, guru, pengacara, perawat ataupun pengrajin dalam pengrajin dalam undang-undang ditetapkan oleh Mesir dan Syria, jika suami ridho, syaratnya jika suami ridho dengan keluarnya sang istri bekerja dan dia tidak melarangnya, maka tetap bagi seorang istri tetap dia mendapatkan hak nafkahnya. Artinya bahwa ketetapan perempuan itu untuk ikut ataupun untuk bekerja di luar tergantung daripada kehidupan dari sang suaminya. Mungkin itu karena waktu kita sudah berumur, salah yang paling di sana ketika tersangka untuk melanjutkan sebenarnya ini kira-kira yang kemudian menjadi salah satu tinjauan panduan dalam berkarir di sisi sosial dan ekonomi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'd. Ya hadirun usikum wa nafsi bittaqwa wa qadazal taqwa. Ngebahas perkawis bahsul masail tentang wanita karir anu sakumaha sampai kita dengarkan dari pembicara para dokter unggul, dokternya dokter sebenarnya mah dokter itu tukang kodok anu kotor gitu kan. Upami mencari hukum tangtosna oge di satu sisi ulang kadu pegangan bahwa dawuh Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam dinan. Anu persepsi tangtos lagi pemahaman sanes berarti ulah marhaba gitu. Sanes berarti ulah tahlil. Al-yauma akmaltu dinakum karena dina din aya anu disebutkeun usuluddin, aya anu disebutkeun furu'uddin. Di satu sisi hukum tangtosna oge urang nyekel kana dawuhan Allah karena agama Islam itu sempurna. Sementara untuk mencari hukum ada satu pembahasan atau dawuhan dina keterangan bahwa al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabih. Kantun panginten cara mensikapi bagaimana mensikapi permasalahan anu mutasyabih. Dari yang halal mah sudah jelas apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Al-Quran, dihalalkan oleh Nabi dalam hadis, itu jelas sudah halal. Lalu yang haram begitu pun sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Pada saat kita mensikapi mana yang mutasyabihat, maka Allah memberikan satu peringatan, wala tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Jangan gampang lisan kalian itu mensifati sesuatu dengan yang ini halal, yang ini haram. Ketika timbul percekcokan kan, ulah tahlil, ulah marhaba, ulah kunut, ulah segala rupa, itu pecah. Karena kan pinter-pinter bersikapi dari berbagai sudut pandang. Kantun kita biasa mentakwil atau Nabi mentokeun dalam maksud-maksud, karena memang istilahnya ibarat matangtos oge likulli watanin istilah pikir setiap negara atau pikir setiap pemuda ada istilah-istilah tersendiri.
tadi Pak Dokter nyebutkan bahwa di zaman baheula perempuan itu sebagai barang. Kan Islam juga mengatakan bahwa perempuan itu adalah barang. Dunia mata, wa khairu mataiha al-mar'atu sholihah. Memang betul. Barang apa? Cuma bagaimana kita bersikapi? Karena memang istilah-istilah tersebut banyak orang-orang Yahudi, orang-orang non-Muslim, orang-orang kafir menggunakan istilah-istilah Islam, tapi cara pemahamannya tentu berbeda. Contoh seperti demokrasi. Emang Islam tidak mengajarkan demokrasi? Kan Islam juga mengajarkan demokrasi. Cuma kata ulama, hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairihi. Kebebasan seseorang akan dibatasi dengan kebebasan orang lain. Jangan upami orang yang mau mencari hukum tentang bagaimana hukumnya wanita karir. Nah, kembali deui. Pokok pertamana wala tasibu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram. Jangan pernah gampang begitu saja menghukumi. Karena dina hukum oge kena aya syarat rukun terus ayeuna mahkum alaih mahkum bihna kena anu cocok. Da ayeuna ngahukuman sesuatu teh upami ayeuna teu cocok man teu sinkron, bagaimana kita bisa masangkeun hukum? Atanapi cara memahami hukumna, hukum khamr haram teh naonna? Kan hukum teh berkaitan dengan fa'lul halal, dengan perbuatan seorang yang ditaklif oleh hukum. Ayeuna ukur nyeritakeun khamr dan teu haram meureun. Nyeritakeun bir, nyeritakeun AO, nyeritakeun brandy, walker. Apa? Emang kenapa kan? Dina surat Taubah malam ya'rif asyara ya qaubi. Orang yang tidak kenal dengan kejelekan akan terjerumus. Nah, sehingga perlu kajian-kajian. Terus ini kesimpulannya tantos nabe berdasarkan sebuah referensi. Karena orang-orang NU tuturusna nyata para ulama. Ulah tuturus ayeuna untuk para buku. Komo zaman ayeuna mah loba aliran-aliran anu ajengan YouTubiah jeung ajengan Google ya. Itu bisa jadi patokan tama. Sehingga periogi urang ayeuna memegang teguh kahiji tantos nabe dawuhan Allah, parinten dawuhan Nabi, termasuk ayeuna penjelasan para ulama. Hal-hal wanita karir ayeuna terjun karena ancruk karena pekerjaan laki-laki, kembali lagi kan para ulama memberikan kaidah. Kata ulama, al-aslu bil asya al-hurmah illa ma abahallah illa ma ahba syar'u. Sesuatu menurut asal itu adalah hukumnya haram kecuali yang diperbolehkan oleh agama. Atau sebaliknya, kaidah ulama juga memberikan al-aslu bil asya al-ibahah. Sesuatu asalnya sesuatu boleh-boleh saja kecuali illama harramahu alaihi illama harrama alaihi syar'u, kecuali ada diharamkan itu syariat. Nah, syariat sebagai yang punya syariat Nabi Muhammad SAW di antawisna Nabi kanjeng Nabi adalah sayyiduna syahidus syariah, orang yang mempunyai syariah, orang yang mempunyai ketentuan hukum. Anu mana ketentuan hukum tersebut anu disampaikan bukannya Nabi tantos noge moal bisa diturutan urang. Seperti saya anu cima di siang Ramadan teh anu miskin rasuk kanjeng Nabi di warang puasa di warang bebaskeun hamba di warang puasa sadayana teu mampu dibere korban eta dibagi ka fakir miskin kalangan aku abdi miskin anu akhirna balik teh nya menang korban ongkos gitu. Maka syariah, tapi kan orang tidak punya ketentuan seperti itu. Kumaha hukumna wanita karir haram keheula. Kajian heula tuh buku. Sudut pandang karena ulama oge ngaluarkeun hiji qaidah al-hukmu yaduru ma ilatihi wujudan wa adaman. Hukum bisa berputar. Hukum berputarlah hukum teh sanes ngarobah kana hukum asal. Mari hukum aya hukum asal, aya hukum cabang, aya asal hukum, aya kurung hukum. Nah, upami ayat-ayat karena asal tidak bisa digangguan. Sekali haram tetap haram, sekali halal tetap halal. Ngomong upami ayat bentuknya kosnas. Nah, terkecuali kan di mana-mana ayat kondisi-kondisi anu memang memerlukan karena erat hukum atau lebih karena furu'iyah hukum, kembali orang didahulukan kepada ulama berijtihadlah di situ. Ijtihad dua persepsi dan dua pandangan. Upami sekelas ijtihad para ulama badrul husni linaili hukmin syar'iyyin,
ngerahkan kemampuan supaya mendapatkan sebuah hukum syara. Ditinjau secara dikaji dari berbagai aspek hukum, dari berbagai sudut pandang hukum, karena elat hukumnya. Sehingga hukum asal nikah sunat, hukum asalnya. Tapi kan di Nafatul Mu'in disebut dari para ulama, ayat hukum nikah hukumnya haram, ayat khilaful aula, ayat makruh, bahkan ayat wajib. Hukum nikah sunat ya kagak saha kan lita ikin kerja anu berat ke anak itu. Karena saya anu mampu ngabiayaan. Namanya eta hukum kajalan itu sunat. Ari kieu mah tujuan nikah anu kuraya keret harta mitoha. Kan bahaya teman-teman. Ada bahaya ngasaan urang mana tuh disebutkan kawin cosleos gitu mah. Asal hayang ngasaan urang Sukabumi asaan gitu. Nah, upami ayeuna elat hukum, alasan hukum sepertos itu, maka bisa ngarobah karena hukum asal tapi sanes pokoknya hukum, melainkan al hukum ya dulu mahilati wujudan wa adama. Nah, kembali karena wanita karir, wanita disebarkan ro'iyah. Ro'iyah itu berarti rakyat. Saha pemimpinnya suami. Daun Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah penggembala seperti penggembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kali kan akan diminta tanggung jawab terhadap rakyat dijaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna perempuan terjun di bidang karir. Nah, kembali dari saharoina cik atuh salah kita ulah sok ayeuna mere izin kana teu para buku. Kudu tanggung jawab, lamun memang teu mampu terus ayeuna si istri kedah kerja seperti malam sok atuh anterkeun ku manehanna ulah diabur da mending diabur alus itu ari pamajikan anterkeun ka ditu ulah sila numpang ojek atau tukang ojek atuh aya sunyoto meureun bae sehingga kita kembali dari introspeksi kita sebagai para suami mensikapi bagaimana lamun pamajikan orang jadi wanita karir. Seharusnya kita mendampingi. Mungkin dari segi hukum ya bisa jadi ikhtilaf. Sakumaha tadi penjabaran para pendahulu kita aja tuh bisa ya menangkan, bisa ya ngalarang. Tinggal kembali karena situasi dan kondisi juga ikut menjadi sudut pandang. Nah, kembali itu tuh ieu mah sekedar anu kupri patos kantos dibaca gitu. Sareng barudak dari sekolah luhur bande anu mah keluaran SD gitu sarjana darurat. Mudah-mudahan naon anu kasampaian kupri patos tuh aya manfaatna kangge kajian-kajian anu sanes. Tah sakitu wae panginten teu 5 punten aya kakiranganna kalapataranna mungkin dikoreksi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang besar di sini dari jenggot waktu saya simpuling biasa sesarna sareng ibu anuran sadaya anu dina pembahasan paminten bahtul masalah kita perkawis wanita kali mau simpuling paminten ieu mah sekedar nimrung tamite henteu gitu anu kahiji dina proses heula ieu urang teh paminten bahtul masail tapi ninggal simpuling mah pamunah simpuling ieu bahtul masail ala cileunyi mereka cileunyi tahun pagina kitu simpuling tidak tadi di asbab teh asa caran rokok dengan lu gitu. Dan kembali ayo namin masa-masa ilmu eta teh empuk umumna nu kadua ajengan biasanya pengalaman ajengan dan tiap kali disimpulin ka dieu paminten ieu teh tabuh salapanaku bangsa ajengan bisa duit ka ayeuna teu aya kopeh nu naik ieu da upami urang bahasa ajengan mah semakin sia naik kopeh teh kitu biasanya kalau bangsa ajengan ieu mah tiap kali nancep we
jauh masalah. Maka kalau ulah masalah, jauh masalah. Itu maksudnya. Itu jadi enteng-enteng we dan bahasa we nyaritakeun masalah saya. Maka kali teo ieu tina kitab ieu teu aya mun kristal apa. Mun namanya digeuikeun masa ajeuna nya kitu. Tah namanya goongan we atau sesimpul yang mau panjang-panjang. Nah, atau digoongan. Itu namanya. Eta bisa perkawis. Nu kadua unik ieu teh. Ngabahas unik eta ada ngupikeun, ada ngupikeun. Jangan dia unik karena seni bahasnya ada seueur dari bab wanita. Da kumari asli unik mah karena aspek sosiologi, apalagi misalkan karena biasa dina aspek geologi we bah ternyata mana itu nya dina bahasa itu menarik sehingga dokter Ajit tadi pak ujung-ujung nama lamun laki geus ngarobrol sajam lebih pasti ngobrolkeun dari nyamuk gitu. Padahal cek simbol mah hiji we apa majikan mah hiji di Garut, hiji Sukabumi. Tapi kaelehkeun eta teh ku pendapat hiji mah geus we hiji tapi rasana obat. Hari biasa mah. Tajanten menarik teh iya. Makanya ada Anissa sasaja bilang. Intina mah itu teh kajabi. Eta punya wanita wah ari awewe mah bisa ngahirkeun bae. Eta itu tah. Jantan pamitan bangsa kasepuhan sadarina anu karumun tae tawe pamitan sing kelima jantan teh pas masaki ala mesa ciji tah oke tepat nama sok sanaos kopeh urang teu nyari lagi sok sanaos teu aya asbak anu muter ngarokon teu eta ciri khas nama gitu tah jantan pamitan uyeun ide sing uring berarti tepat nama dari mas saya mah di tingkat itu. Ya, itu harus disepakati ya teman. Karena orang kemana tuh paling-paling inventarisasi masalah sosial, agama, dan solusinya, saling solusinya di lingkungan Cileunyi. Itu seperti si tamihan tadi, namihan. Pangarsa dokter Putih tadi terus dibagi dalam kata. Berarti mana aspek positif negatif tinu mana tinu ayat wanita karya simpuli. Teuing jeli, teuing mata, kahartos, kaos, uktos, dengan alika penelitian alit-alitan. Tahun 82 ayat menyerah rencana singkuring kamu kebutuhan tabloid. Ayah sumber mengabartosan agampil ayah budak tuh. Ayah barudak di sekolah SMA anu dan cek kabur mah masa SMA dan SMA. Di mana dia di daerah mana di Cileunyi sepajakeun Madul. Simpul salahkan dua. Hari berat dari nyapa eta mah budak ngikoli kumah-kumah janten budak geus sampai jasa informen. Rencana baros kana punten dokter Ajit ya di Sarinah ya anu bade nulis teh. Ngagak sang budak pindah SMA teh lebat di bumi eta teh Pak kunaon kajantenan kitu tadi kakaitan wakor aya wakorna aya wakorni orang Mesir di batu kumaha orang Basra dipakai bahasa kumaha bener-bener. Tapi si horeng teh hikmah sasayosna hikmah yang disebutkan si istri atau nabi ibu kedah di bumi teh eta fakta aya apa nalika duana keluar di Pak Alisa barudak SMA teh nyana pasangan masing-masing lajeng panginten papunten hubungan sapertos hubungan suami istri di urang Pak salapan Pak. Teu aya di urang mana daramal. Pak aya kitu di lingkungan urang tahun 82 teh. Atuh panginten ayeuna pameningal ini. Kajangan eta. Berarti masalah ieu adalah masalah mah. Nalika besopo-sopo misikuring nyana tingkat darurat teh ieu. Upami duhikeun ka tingkat anu kadua sanes anu kahiji wanita kan sanes wanita pekerja berarti tingkatna teh darurat ari nu kahiji masa darurat pami panglang singkuring banyak menyeleukeun berarti demi Allah berarti dimenangkeun anu haram oke tah saperti itu eta pangini kajantenan lajeng 87 pas singkuring kenging hasil penelitian 2 dokter Pak dokter
anu ningih di Jakarta, penelitian di Jakarta, sareng di Surakarta. RT ahli bedah kandungan sareng kebidanan. Hasil panalungtikan pada ditarus pasien-pasien nalika benten eta aya keguguran Pak, hamil di luar nikah, baru sadayana Pak kejadian di tempat Pak, aya sebar tempat eta dicantumkeun. Taman berbuat di tempat taman, lajeng sekolah, dugikeun ka panginten kendaraan, lajeng panginten bumi. Pak ternyata eta anu presentasina agung teh si barudak anu tos terjumus itu teh melakukan itu di mana? Di bumi, Pak. Sanes di taman, sanes di mana? Di bumi ngalakukeun gitu. Padahal poin bumi urang ditinggal rumah urang, panen teh bayi dijana di sebelum Rasulullah. Eta beda meukeun Pak, para teritori karena kena dijaki, punya histori, punya psikologi sejauh tapi di bumi eta dilakukan ke budak mana ngalakukeun perbuatan anu ka itu. Efek mana eta diantarana? Eta duanana daramal daya di bumi. Eta apa dari aspek-aspek ternyata Bapak baik Jakarta lajeng panginten dokter di Surabaya hasilna sami nyimpulkeun paling ageng teh mana nya eta kejadian anu kieu teh ayana di bumi masing-masing eta budak. Berarti pengawasan anu teu aya. Tah ieu saresna mah anu kedah urang diponjolkeun teh bahas di janten teh rupana ka mana pamitos kitu. Tah sakitu paminten ieu mah karo namihan dari mana aspek yang kejadian kitu saya gitu lah. Kan tenang jaman kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Sajal ini namihan